Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i. Bermula ini ialah bab istinja. Talwithu farjin mujibu istinja'i wa sunnah bil ahjari thummal ma'i yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar yungki biha ainan wa sunnal itar walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin lisairil mahal. Talwithu farjin, sebermula mengotori kemaluan. Mujibus tinjai, ialah mengharuskan, mewajibkan istinja. Ketika kemaluan, baik dubur ataupun kubul, itu kotor karena najis yang keluar dari tubuh, maka menyebabkan seseorang wajib melakukan istinja. Wasunna bil ahjari thummal ma'i, dan disunahkan ia istinja dengan batu, kemudian dengan bil ahjar, dengan beberapa batu, thummal ma'i, kemudian dengan air. Artinya istinja itu bisa dengan dua alat. Bisa dengan yang sunnah itu dikumpulkan dua-duanya. Pertama pakai batu, lalu diikuti dengan air. Batu ini bisa menghilangkan ain saja. Kalau menghilangkan ain dan athar. Makanya ketika kita iktisor, hanya mau memilih salah satunya, lebih bagus air. Kenapa? Air itu juga selain bisa menghilangkan ain, bisa menghilangkan athar. Tapi yang sunnahnya, yang dianjurkan, dua-duanya dikumpulkan. Pakai batu pertama, yang kedua baru pakai air. Ini tidak pernah dilakukan ya. Bisa dicoba selagi banyak batu di luar. Tapi jangan batu bata, ya, titik merah nanti itu. Yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar. Yujzi'u, mencukupi, ma'un, memadai, mencukupi oleh air, aw thalathu ahjar, atau 3 batu, yungki biha ainan, yang membersihkan, yang dapat membersihkan, biha, dengan 3 batu, ainan, akan ain najis, akan benda najis. Artinya yang sempurna itu dua-duanya, bersihkan pakai batu, baru pakai air. Tapi kalau hanya salah satunya saja boleh pakai air saja, atau boleh pakai batu saja. Nah, pakai batu itu diperbolehkan dengan ada 3 syarat, 2 ketentuan. Ya, batunya itu ada dua kriteria. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Yang kedua harus dapat membersihkan. Nah, jadi menggunakan batu ini kriterianya harus minimal 3. Yang kedua harus ingko'ul mahal, atau ingko'ul ain boleh juga. Minimal harus pakai 3 batu. Artinya
baru pakai 2 batu, kok sudah bersih cukup? Tidak boleh, harus nambah 1 lagi. Harus nambah 1 lagi. Minimal harus 3. Kalau udah 3 tapi kok belum membersihkan, cukup 3? Tidak, harus ditambah. Ditambah berapa? Ya sampai bersih. Ini harus 10 gesekan saat. Oh, berarti tambah 7 lagi. Apa? Ya gesek kan? Usap boleh, usap. Gesek nanti berapi pula kan? Kalau kayak beradu aspal sama batu. Itu. Jadi 2 ketentuannya ya, pakai batu itu boleh. Yang pertama ketentuannya harus minimal pakai 3. Yang kedua harus bisa membersihkan ain najis. Harus membersihkan ain najis meskipun asarnya tidak hilang. Karena memang kalau batu itu tidak bisa menghilangkan asar. Makanya boleh pakai batu, syaratnya dia bisa membersihkan hingga tersisa asar yang hanya bisa dihilangkan oleh air. Kalau masih tersisa ain najis itu, misalnya biji cabai itu masih harus dibersihkan tuh. Tersisa kan. Wasunnal itar, dan disunahkan mengganjilkan. Artinya tadi minimal 3. Oh, ternyata belum bersih, tambah 1. Jadi 4. Udah bersih. Genap apa ganjil? Genap. Karena masih genap, maka disunahkan kita nambah 1 lagi, tujuannya agar ganjil. Jadi itu. Jadi ketika udah sampai 3 belum bersih, ditambah lagi, tambah 1 misalnya. Jadi genap 4, udah bersih, tapi karena masih genap kita disunahkan untuk mewitirkannya, mengganjilkannya. Walau bi atrofin thalathatin hasol bi kulli mashatin lisairil mahal. Walau bi atrofin thalathatin, sekalipun dengan sisi yang 3 atau dengan 3 sisi, hasol yang tercapai bikulli mashatin, dengan setiap usapan, lisairil mahal, bagi seluruh tempat. Ini bisa dibaca 2, enggak tahu kalau di kitab kalian. Ini bisa dibaca bikulli mashatin, bisa dibaca bikullin mashuhu. Kalau pakai tanwin bikullin mashuhu, itu jadi fa'ilnya hasol. Bikullin dengan tiap-tiap, mashuhu tercapai mashuhu oleh usapannya tiap-tiap, lisairil mahal, bagi setiap tempat. Kalau di kitab saya ini mengunggulkan bikulli mashatin, sama-sama bisa ya, dijelaskan bisa dibaca bikullin pakai tanwin, bikullin mashuhu, atau bikulli mashatin. Tadi disyaratkan 3. Maksudnya 3 di sini bukan harus 3 batu sebenarnya. Boleh 1 batu tapi pakai 3 sisi. Intinya setiap kali usapan menggunakan sisi yang berbeda. Batunya segitiga. Oh, tidak begini ya. Luka nanti deh. Nggak boleh tajam. 3. 1 usapan pertama sisi ini, usapan kedua ini, ketiga ini, bisa. Tidak harus 1 batu. Intinya jangan sampai usapan pertama ini, usapan kedua pakai ini lagi, ya itu yang tidak boleh itu. Ya. Ya nggak bersih ya. Yang pertama udah diapakan, udah lengket tai, yang kedua itu lagi. Kok bersih adanya? Ya lengket lagi tai-nya ke pantatnya itu. Maka harus tiga sisi yang berbeda, yang mana setiap sisi itu mengusap seluruh tempat. Misalnya, mohon maaf, ini lubang dubur kalian misalnya. Ya. Jangan dibayangkan.
Enggak gitu, lebih keren lagi. Enggak kan. Jadi setiap usapan itu jangan sampai ini yang salahnya nih. Usapan pertama sampai sini. Usapan kedua sampai sini. Usapan ketiga sampai sini. Tidak. Jadi satu usapan tuh usapan kedua gitu juga. Jadi setiap usapan itu mengusap seluruh tempatnya. Jangan asal sur satu tempat itu panjangnya segini dibagi 3, jangan. Gimana kalau panjang sebesar panjang apa sih? Enggak ada ya. Ada yang panjang ini. Enggak kan? Nah, satu gesekan. Usapan ya, mashu bahasanya kan berarti usapan batu itu. Jadi setiap satu kali usapan, setiap usapannya mengena ke seluruh mahal ini maksudnya mahal kemaluan baik dubur ataupun kubul. Coba dipraktikkan ya. Ini kan afdol, yang paling utama kan bisa cari batu, jangan batu bata, batu apa tuh? Batako itu yang mana? Oh jangan. Batu apa? Batu kerikil ya. Carilah batu kerikil itu, cari yang 3 sisi. Nanti kena afdol ini sunnah yang paling bagus itu. Jadi di 3 kali usapan itu pakai air lagi. Nah nyaman kan, tidak biasa pakai air lagi. Udah dicuci lagi batunya, besok pakai itu lagi. Udah boleh. Yang tidak boleh itu kalau masih ada sisa, udah diginikan kan udah 3, dicuci lagi. Nanti pakai lagi boleh. Jangan cap ini kalian buang ke depan, cap ini kalian buang bawa tai depan asrama kalian nanti. Dicuci. Sunnah ini sunnah. Tapi mau hijrah tapi. Ini yang sunnah itu. Ini sunnah, pikiran sunnah hanya sunnah yang sering diabaikan. Ini tengoklah. Hujan ya. Allahumma shibban nafian. Dari 1000 orang santri 3 pondok ini, berapa orang yang mempraktekkan ini nih? Tidak ada. Ya. Kayaknya sejak nggak tahu ya, kayaknya belum pernah saya tengok santri ya Pak. Coba besar pahalanya ketika kalian menghidupkan sunnah di lingkungan yang di sana tidak dilakukan sunnah itu. Coba kalian cari batu. Untuk apa bang? Istinja. Habis air bang. Oh, itulah nggak tahu hadisnya ya adanya. Yang penting itu batunya udah selesai dipakai, dicuci lagi. Jangan udah dipakai dibuang, ambil yang baru. Jangan habis batu apa nanti di pondok ini. Ya. Bisa dicoba. Atau pakai batu aja berhemat air. Buat aturan. Karena air sering habis sore, maka kalau dari sore sampai malam santri mau buang air wajib pakai batu. Oh iya ya. Bahaya juga ya. Ini tanah kali. Wasyartu la yajifu mana lagi? Ini ya. Wasyartu la yajifu kharijun wala yatra'u ghairuhu walan yantakila. Wasyartu dan bermula syarat la yajifu kharijun, ialah tidak kering oleh yang keluar. Wala yatra'u ghairuhu, dan tidak muncul ghairuhu oleh selainnya kharij. Walan yantakila, dan tidak berpindah ia kharij. Ini syarat boleh beristinja dengan batu. Tadi itu kan kriteria batunya ya, kriteria caranya. Sekarang kapan seseorang boleh istinja menggunakan batu? Ada 3 syarat di sini dijelaskan. Syarat yang pertama adalah yang keluar itu harus kering. Kalau yang keluar itu nyembur, katanya kan, itu nggak bisa pakai batu. Makan banyak kerupuk jengkol, itu makan petai lagi, sakit pori. Masuk menyebar.
klosetnya ini, tersebar ke sini. Atau kebanyakan minum, makan sedikit, jadi kayak air aja keluar, padahal mau sak berak nih, pas keluar air keluar. Nah, itu tidak boleh pakai batu. Yang kedua, tidak datang selainnya. Artinya apa? Kayak tadi, misalnya kalian pakai batu ini udah dipakai sama kawan kalian. Misalnya, lalu kalian ngoles, itu kan tai, karena bukan tai kalian aja tuh, bercampur dengan tai yang lain. Kalau udah itu nggak boleh lagi itu pakai batu, harus pakai air. Atau misalnya syarat yang ketiga tidak berpindah. Ini yang keluar. Yang keluar itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau dia udah berpindah dari tempat keluarnya, ya kemana-mana jalannya tai itu, maka itu tidak lagi menggunakan baleyak, apa namanya, belepotan. Belepotan ya. Kalau udah belepotan itu tidak, kok kayak makan aja belepotan. Ini pembahasan hari ini pembahasan kotor-kotor ya. Senang kali gila deh. Intinya kalau tidak terpenuhi salah satu dari yang tiga ini, maka seseorang tidak boleh lagi menggunakan batu. Tidak boleh lagi istinja pakai batu, harus pakai air. Wa nadbu fil bina ila mustaqbila au mudbiran wa harramuhu fil falah. Wa nadbu, dan bermula sunnah, fil bina'i pada bangunan, la mustaqbila tidak menghadap, artinya tidak menghadap kiblat, au mudbiran atau menghadap atau membelakangi kiblat. Sekarang masuk ke pembahasan sunnah-sunnah ketika qada'il hajah. Ketika kita buang air di dalam ruangan, di dalam bangunan, disunnahkan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau dia di bangunan. Wa harramuhu fil fala, dan mengharamkan ulama akannya menghadap atau membelakangi kiblat fil fala di di lapang, di tanah lapang. Kalau tidak di bangunan, di lapangan itu buang airnya haram menghadap atau membelakangi kiblat. Di sini nih membelakangnya kok atau tidak nih? Tidak, nyamping ya. Di situ pas itu ada yang lagi kiblat. Gimana misalnya kamar mandi rumah saya udah nggak ada kiblat saat. Gimana saat saya tidak mau melakukan kemakruhan? Maka dibelokkan dikit. Apanya? Ya kemaluannya, standarnya bukan misalnya ini kiblat misalnya. Kalian mau air sini, badannya sini. Itu tidak ada gunanya dong. Standarnya kemaluan. Ya paham kan? Jadi bukan ada beda sama sholat. Sholat kan ini dada nih. Tapi ketika buang air itu kiblat. Ya udah biar nggak ada kiblat saya miringkan lah. Tapi kemaluannya nggak ada sana, sama aja. Ya jadi bagian bawahnya ini dimiringkan dikit. Tapi jangan sampai kaki masuk ke lubang. Saya lagi nih kiblat sana, nih kakinya. Biar nggak apa ya dimiringkan dikit, ya dibelokkan dikit. Jangan sampai. Biasanya ada tuh orang-orang yang mungkin tidak tahu ya kan tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa dalam arti tidak haram ya. Cuman makruh hukumnya. Nah orang-orang yang seperti kalian ini seharusnya meninggalkan yang makruh. Ya, tidak melakukan yang makruh lagi. Ya ulama-ulama ya, kalau memang jangankan melanggar kesunahan lagi, hanya padahal ini tidak sunnah, tapi tidak mau. Ada yang pernah saya ceritakan, yang seorang ulama yang ketika buat rumah, kamar mandinya dibuat keramiknya warna hijau.
Tahu. Loh, kok pasang warna hijau? Iya, biar bagus saja. Buka semuanya. Kenapa? Karena Rasul suka warna hijau. Kurang adab, Mas, tidak beradab. Masa kamar mandi warnanya warna hijau? Buka semuanya, dibuka lagi. Keramiknya, apa nama? Keramik apa itu? Dibuka lagi itu. Padahal tidak ada kesunahan, tidak ada kemakruhan. Apa hukumnya mengecat kamar mandi warna hijau? Ya tidak ada hukum makruh ya. Cuman karena taduban, karena beradab. Apalagi masalah ini yang jelas-jelas makruh hukumnya menghadap. Ini enggak di tanah lapang, sengaja cari mana kiblat itu saja. Situ kiblat, oh tembaklah katanya kan. Haram. Supir itu tuh yang kalian coba yang supir sini. Supir ini iya ngadap ke ban ya, dimanapun ban itu ditembaknya itu. Cebok kalau saya ini enggak ya, ini nanti jangan tersinggung yang supir ini beberapa orang nggak tahu agama ya, itu cebok biasanya enggak lah kan, pakai batu atau pakai ban. Udah tahu ya, ke pohon kadang kan, ya Allah janganlah ya sembarang tembak aja, ada adabnya. Wala bima idrakidin wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.